Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi min anbiya'i wal mursalin sahabat ibn jami'il ulama wal awliya as-salihin wa jami'i masyayikhina wa abaina ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa dzurriyyatina wa ahlina wa tulabina wa ila Syekh Ibnu Hajar al-Haytami Syekh Syarwani wa Ibn Qasim al-Abadi wa jami'il fuqaha al-usulin wa Syekh Zakaria al-Ansari Syekh Tajuddin as-Subki wa jami'il fuqaha al-usulin wal mufassirin wal muhadditsin wal mu'arrikhin wa nahwin sya'anillah lahumul Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ini ya, Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani. Bismillahirrahmani kang maha banget welas asih. Huwa utawi Ar-Rahman sifatun iku isim sifat fil asli ing dalam asale bi makna katsirur rahmati kelawan arti zat kang paling akeh zat kang akeh rahmati jidan kelawan banget, dengan arti zat yang banyak memberikan rahmat, sangat banyak memberikan rahmat. Ini Ar-Rahman. Kita lihat di bawahnya bahwa ini di sini lafaz Ar-Rahman itu sebenarnya dia adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ismani, ini ismani bunya lil mubalaghah. Itu ismani bunya lil mubalaghah. Tapi ada yang iskal bahwa lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini tidak mengikuti wazan mubalaghah, fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu fi kathratin an fa'ilin badilu. Itu tidak menunjukkan, tidak ikut wazan itu. Terus kenapa bisa diartikan sebagai mubalaghah? Di sini ada keterangan wa ma huna mimma yufidu bil maddah. Dari keterangan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ini memiliki makna mubalaghah karena maddah, karena memang bangunan lafaznya demikian, seperti al-jawad. Al-jawad kan zat yang maha banyak memberikan kedermawanan. Terus kita lanjut. Summa ghalaba, nuli kari-kari ngelindih, kemudian dipastikan dipakai begitu alal balighi ing atase zat kang banget nofir rahmati ing dalam rahmati wal in'ami lan paring nikmati. Kemudian lafaz Rahman ini seakan-akan sudah pasti digunakan untuk bermakna zat yang sangat banyak memberikan rahmat dan memberikan nikmat. Bihaitsu lam yusamma, kelawan sekirane ora diarani bihi kelawan Ar-Rahman sinten ghairuhu sakliyane Allah taala halim mahlur sinan Allah. Sampai karena penggunaan ini seakan-akan sudah khusus digunakan hanya kepada zat yang benar-benar banyak memberikan rahmat dan memberikan nikmat, maka untuk selain Allah tidak bisa disebut sebagai Ar-Rahman. Jadi andaikan ada orang yang punya belas kasih yang tinggi, tidak bisa kita sebut sebagai Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim masih bisa. Sebagaimana dalam Quran itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu Kanjeng Nabi Rasul, laqad ja'a, sungguh telah datang kepada kalian rasulun. Siapa utusan? Utusan ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad yang disifati raufur rahim. Kanjeng Nabi disifati rahim karena memang beliau punya rasa belas asih yang sangat mendalam, tapi tetap tidak bisa disebut sebagai Ar-Rahman. Wa ghalabatu alamiyatihi, ini saya beri catatan mim mubtada. Wa ghalabatu alamiyatihi, ini agak ada sedikit kekeliruan. Ini ya, alamiyatihi sebenarnya. Wa ghalabatu alamiyatihi utawi ngelindie sifat alamiah Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman yang karena sudah digunakan sebagai isim alam, seakan-akan sudah pasti digunakan sebagai isim alam,
al muqtadiyati kang natrapi li i'rabihi maring i'rabi lafat ar-rahman badalan hale dadi badal huna ing dalam kene panggonan iku la tamna'u iku ora nyegah apa tidak mencegah apa hulabatu alamiyah i'tibar wasfiyati ing menganggap status berupa isim sifatnya lafat ar-rahman fayajuzu mongko wenang kaunuhu apa anane lafat ar-rahman maka ar-rahman boleh ditarkib menjadi na'tan iku menjadi na'at bi'atibariha dengan memandang wasfiyatihi. Kenapa la tamna'u liwuku'ihi karena tumibane kenapa la tamna'u ini ta'aluknya liwuku'ihi ta'aluk pada ini la tamna'u liwuku'ihi karena tumibane ar-rahman sifatan hale dadi sifat walikaunihi lan karena anane lafat ar-rahman iku bi izail makna kelawan nganceri makna wa maji'ihi lan tekone lafat ar-rahman biru walikauni lan karena lafat ar-rahman iku bi izail makna iku kelawan nggon-nggoni makna artinya begini jadi meskipun ini bahwa batu alam meskipun ar-rahman itu sudah diindikasikan sebagai isim alam yang tentunya kalau isim alam berarti takibnya kan ar-rahmani badal kan isim alam kan tidak jadi naat tapi tetap masih boleh ditarkib naat karena i'tibar wasfiyatihi statusnya sebagai isim sifat masih ada sehingga ditarkib naat boleh. Buktinya apa? Buktinya karena ar-rahman itu ya pada contoh tersebut dan pada contoh yang lain seringkali dijadikan naat kan begitu. Terus walikaunihi biizail makna karena memandang ar-rahman ini kan Allah menyebut bismillahirrahmanirrahim itu kan ar-rahman sendiri itu kan artinya adalah disebutkan bukan hanya menjelaskan tentang nama Allah tapi arti dari ar-rahman itu sendiri. Terus wa maji'ihi ghairu tabi'in lil alam lan tekane lafaz ar-rahman datangnya lafaz ar-rahman ghairu tabi'in hale ora anut ghairu tabi'in hale ora dadi tabe lil alami maring alam bihadfi mausufihi kelawan buang mausufe lafaz ar-rahman. Nah, adapun yang apa namanya mana sebentar ini lafaz ar-rahman ini kan kadang seperti dalam ini Quran ini yang saya tanda ini ar-rahman alamal Quran ini kan ar-rahman dia tidak menjadi tabe terus tidak ditarkib naat artinya dia sendirian kok bisa kan begitu yaitu alasannya adalah karena memang ar-rahman ini dia mausufnya itu dibuang. Kalau dalam bait alfiyah itu kan ada ungkapan seperti ini ya, apa namanya? Kafi'li hismu fa'ilin fil amali in kana amudihi bi ma'zili wa waliya istifhaman aw harfanida aw nafin aw jasifatan aw musnada. Jadi isim sifat itu bisa isim fa'il itu bisa beramal seperti fi'ilnya dengan syarat dia harus i'timad. I'timad itu bagaimana? Dia menjadi musnad atau menjadi seperti khobar, seperti kemudian khobarnya kana menjadi naat kan begitu. Terus kenapa pada contoh misalkan yang disebutkan dalam bait alfiyah kana tihin sokhrotan yauman liyuhinahu. Jadi kana tihin ini natihin ini dia kan isim sifat kemasukan kaf huruf jar. Jadi dia statusnya bukan musnad kan. Terus kenapa dia bisa menasobkan lafaz sokhroh? Kenapa dia bisa beramal padahal dia tidak i'timad begitu dalam bahasa di nahwu? Alasannya karena kanatihin ini dia sebenarnya menjadi sifat. Aslinya adalah mungkin kawa'lin natihin. seperti kambing atau seperti kerbau yang
atau seperti sapi bebas. Ini hewan apa ini? Honam atau apa? Seperti sapi atau bandeng yang menanduk batu besar. Jadi ini karena ini hewan yang menanduk ini membuang sifat, membuang mausuf, kemudian natihin yang aslinya jadi sifat menempati tempatnya mausuf tersebut. Ar-Rahman juga sama begitu. Bihadfi ma wa yajuzu lan wenang sorfuhu, dan boleh sorfuhu apa mentanwin lafaz Ar-Rahman wa adamuhu lan tidak sorfuhu. Lita'arudi sababaihima krono bertentangane atau karena saling bertentangannya dua sebab sorf dan adam. Jadi boleh mentanwin juga boleh tidak mentanwin, karena memang penyebab yang membolehkan mentanwin juga ada dan penyebab yang menjadikannya ghairu munsharif juga ada. Di sini saya beri catatan wa tahqiq alladzi ikhtarahu Zamakhsyari, menurut pendapat yang ditahqiq oleh Imam Zamakhsyari dan Baydawi bahwa lafaz Rahman apabila tidak dimasuki al mamnu'un minas sarfi itu tidak boleh ditanwin. Itu. Ar-Rahimi ai dzir rahmati tegese kang memiliki rahmat al-katsirati kang banyak. Ar-Rahman mongko utawi lafaz Ar-Rahman iku ablahu lebih mubalaghah minhu tinimbang lafaz Ar-Rahim. Jadi lafaz Ar-Rahman itu maknanya lebih banyak rahmatnya dibanding lafaz Ar-Rahim. Kenapa? Bi syahadatil istimali, kelawan bukti anane penggunaan. Karena memang penggunaannya demikian. Wala yu'aridu lan ora nentang hu ing ikilah Ar-Rahman ablahu minhu apa al-haditsu as-sahih wa hadits kang sahih. Ya rupane ya Rahmanad dunya wal akhirah, wahai zat yang maha belas asih di dunia wal akhirat lan akhirat, wa rahimahuma lan kang welas asih ing dalam ad-dunya wal akhirah. Hadis ini kan seakan-akan lafaz Rahmanad dunya wal akhirah, makna dari Rahman dan Rahim itu maknanya sama. Meskipun kelihatannya sama, tapi sebenarnya tetap berbeda. Penggunaan dua lafaz yang sejajar, yang penggunaannya seakan-akan disebutkan bersamaan, itu bukan berarti menunjukkan maknanya sama. Terus wal qiyasu lan qiyas. Juga kaidah itu juga tidak bertentangan dengan ini. Kenapa? Maaf ini keliru ya. Wal qiyas ini ada salah ataf saya, maaf. Wal qiyas ini harus saya beri keterangan nih loh. Asyaru bitadyib, ini qiyas ini cara bahasa Jawa itu diselempitke tadyib. Jadi sudah dipisah walayu aridu al hadits wal qiyas ini wal qiyasi bacanya. Jadi bukan wal qiyasu tapi wal qiyasi. Atau pada ini syahadatul istimal. Wal qiyasi lan bukti adanya qiyas. Ar-Rahman itu lebih mubalaghah daripada Ar-Rahim karena ada bukti qiyas. Qiyas itu kaidah begitu ya. Kaidah palian naziyadatul bina, karena saat temene tambahi bentuk bangunan lafaz. Karena ketika ada lafaz kok ada penambahan huruf, tadullu iku nuduhna menunjukkan apa ziyadatul bina ala ziyadatil makna ing atase tambahe makna. Jika satu lafaz itu hurufnya lebih banyak daripada lafaz yang lain, padahal kosakatanya sama, maka lafaz yang lebih banyak itu tentu menunjukkan makna yang juga lebih banyak. Ar-Rahman hurufnya kan ada ro, ha, mim, alif, nun. Nah, kan begitu, mimnya kan panjang. Sedangkan ada 5, sedangkan Ar-Rahim hanya ada 4, ro, ha, ya, mim. Berarti Ar-Rahman itu lebih ada makna yang lebih kuat dari sisi rahmat daripada Ar-Rahim. Nah, terus di sini juga ini hadis ini misalkan hadis ini berarti ini ya Rahmanad dunya wal akhirah ini lebih cenderung tidak sama dengan makna Jawa yang umum di dunia pesantren. Itu kan kadang seringkali kita dengar Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalam dunia akhirat. Ar-Rahimi turkang moho welas asih ing dalam akhirat bloko. Ar-Rahim itu zat yang maha pemberi rahmat hanya di akhirat. Nah, kalau di sini tidak Ar-Rahman, Ar-Rahim ya sama-sama dunia akhirat begitu. Cuman harus kita akui bahwa rahmatnya Allah ketika di akhirat itu jauh berkali-kali lipat karena Allah punya 100 rahmat,
yang satu diturunkan di dunia, dibagikan di seluruh dunia ini. Ada seorang ibu yang sayang pada anaknya, itu hanya sebagian kecil dari 1/99 atau 1% dari rahmat Allah yang dibagikan. Jadi 1% itu dibagikan pada seluruh umat yang ada di dunia ini, baik itu manusia maupun hewan. Sedangkan yang 99% itu disimpan oleh Allah besok di akhirat, yang hanya dikhususkan pada orang yang beriman. Jadi bisa dibayangkan betapa nikmatnya kita ketika di surga kelak. Semoga Allah juga memberikan kita rahmat ketika di surga. Artinya kita masuk surga dapat rahmatnya Allah. 9 dapat 99 gitu ya. Sudah. Ghaliban. Jadi secara umum kan begitu kaidahnya. Maaf ini Allah. Jadi seringkali memang ini bin uhturiza bihi an-nahwi hadirin wa hadirin. Jadi memang harus kita akui ada lafaz hadirin dan hadirin. Hadirin ini enggak ada alifnya, hurufnya 3, hadirin ada 4. Tapi ternyata justru makna yang lebih kuat itu adalah makna hadirin yang pertama, karena dia sifat musbihat. Ini pengecualian, karena kan di kulli qaidatin mustathnayat. Setiap kaidah itu ada pengecualiannya, ini termasuk pengecualian. Waju ilalan didadekno apa lafaz ar-rahim, didadekno lafaz ar-rahim dijadikan kata timmati ing kaya penyempurna. Lafaz ar-rahim itu dijadikan seakan sebagai penyempurna 5 krana arai perkara dalla kang nuduhno. Lima krana arai perkara dalla kang nuduhno apa lafaz ar-rahman. Maaf, 5 dalla krana arai krana oleh nuduhno apa lafaz ar-rahman ala jalailir rahmati ing ngatasé gede-gedene rahmat. Alladzi kang huwa kang utawi alladzi al maksudu iku kang disejo, yang dimaksud al-azamu kang agung. Jadi ar-rahman itu kan dalam sebagian penafsiran ar-rahman itu yang memberi rahmat bidaqo iqiha, dengan hal-hal yang detail. Jadi rahmat yang detail-detail yang kecil-kecil itu masuk dalam ar-rahman. Kalau ar-rahim itu bijala ilir rahmah, dengan nikmat yang rahmat yang agung-agung, yang besar-besar, yang kelihatan. Nah, kenapa tetap diberi ar-rahim? Ya karena memang agar kita tidak lupa juga bahwa Allah itu kan juga memberikan rahmat yang besar-besar juga. Masa kita hanya ingat yang kecil tapi yang besar malah dilupakan? Kan begitu. Makanya di sini ada ini keterangan selanjutnya, li alla yufala, ini bebas ya bahasanya. Kalau yufula berarti ini yas'alu, kalau ini yufula ini yas'alu, kalau yufala ya ini yus'alu. Li alla yufula, agar seorang itu tidak lupa amma sangking perkara dalla kang nuduhno apa lafaz ar-rahim alaihi ing atase ma min daqaiqiha, nyatane pira-pira lembute ar-rahmat. Fala yaghfulu atau fala yas'alu, mongko sebabe ora takon, ora njaluk sapa, dia akhirnya tidak mau meminta sapa wong. Ketika dia tidak meminta, wala yuqta, maka ora diberi sapa wong. Kalau fala yus'alu mongko ora disuni zan Allah, maka wala yuti, lan ora paring zan Allah, begitu. Jadi kalau kita lalai dari rahmat yang detail-detail, akhirnya kan kita malah gak diberi karena kita tidak pernah meminta, kita tidak meminta karena tidak membayangkannya. Nah, jadi saat membaca Bismillahirrahmanirrahim itu ya kita maaf ya, keliru ya ini. 5 krono perkara wajuilan didadekno, bukan krono ya, maaf. Salah. Mohon maaf besar. Ini memang agak bulat ini. Wajuilan dijadikan apa lafaz ar-rahman, apa lafaz ar-rahman
Katati mati ing dadi penyempurna 5. Saya tadi keliru keterangannya. 5 maring. Nah, jadi maknanya 5 maring lafal, yaitu Rahman. Dalla kang nuduhno apa ma? Nuduhno ala jala ilir rahmah alladzi wa al maksud al azam. Jadi begini, maaf tadi kebalik, saya ulang lagi. Ar-Rahim itu disebutkan, Ar-Rahim itu kan maknanya apa namanya? Daqaiqir rahmah. Jadi kalau Ar-Rahman itu yang memberikan rahmat yang agung, tadi kebalik. Kalau Ar-Rahim itu yang nikmat yang kecil, detail kecil-kecil itu, rahmat yang kecil-kecil itu. Misalkan contoh kecil, rahmat yang agung kalau saat orang melihat anak kecil yang terlantar terus kasihan, itu termasuk yang jala ili rahmah. Atau Allah memberikan rahmat pada kita karena kita misalkan berdosa terus masih diberi nikmat yang banyak, ini namanya jala ili rahmah. Kalau yang detail-detail, ya misalkan hal kecil, kita tanpa sadar di tubuh kita ini ada sel darah putih yang mengalir yang selalu menjaga kesehatan kita karena saking rahmatnya Allah pada kita, itu kan namanya daqaiqir rahmah. Jadi kalau hanya menyebut Ar-Rahman saja, otomatis kan bayangan kita itu hanya hanya nikmat-nikmat yang agung. Nah, memang benar itu maksud azamnya itu. Tapi kita juga jangan lupa dengan sekedar. Tapi kita juga jangan lupa dengan nikmat yang detail-detail itu. Nah, kalau kita tidak lupa, akhirnya kan kita berharap pada Allah. Kalau kita berharap, maka kita akan diberi oleh Allah rahmat yang agung itu. Wa min haizit tadalli, ini banyak catatan, agak-agak sulit biasa ya. Jadi dalam muqaddimah itu agak-agak membosankan mendeteksi tarkib. Kalau mau didetailkan ya ini agak lama. Tapi insya Allah kalau yang mampu bertahan di muqaddimah ini, ya insya Allah bisa nanti di selanjutnya. Nanti akan saya tuliskan tentang kapan-kapan akan saya tuliskan tentang kenapa ulama itu kalau membuat muqaddimah itu kok sulit dibaca begitu. Wa min haizit tadalli. Ini ada saya beri catatan lagi. Wa min haizit tadalli lan dijadikan lafaz Ar-Rahman itu lafaz Ar-Rahim itu dijadikan sebagai bentuk keserasian. Li'annal awwala karena saat teman yang pertama yaitu Ar-Rahman iku soro dari apa awal kal alami, ini kal alami. Salah lagi. Harokatnya salah. Li'annal awal soro kal alami, karena lafaz Ar-Rahman itu karena lafaz Ar-Rahman itu dia statusnya hampir sama seperti isim alam. Jadi kalau disebut Ar-Rahim kan cocok kan begitu. Makanya di sini wal muradu akharahu liyuqarina an-nadhir wa huwa lafdzur rahman bin nadhir. Jadi lafaz Allah dulu yang benar-benar isim alam, kemudian Ar-Rahman isim sifat yang seringkali mirip seperti isim alam dari segi penggunaan, terus kemudian baru lafaz Ar-Rahim yang statusnya semua sepakat dia adalah isim sifat, yang maknanya juga mirip dengan Ar-Rahman gitu. Kama keterangan takror kang wis tetep bagaimana keterangan yang tadi kan begitu. Wakilahuma adapun lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim sifatun musybihatun atau musyabbahatun. Yang penting jangan dibaca musyabbihah. Sifatun musybihatun itu sifat musybihat min rahimah. Bikasri aini dengan membaca kasroh ainnya. Ba'danaklihi ila rahumah bidhammiha. Au tanzilihi manzilatahu. Jadi lafaz rahimah itu kan maknanya mengasihi.
Kalau rahuma itu orang yang, kalau rahuma itu punya sifat belas asih. Bedanya apa? Bedanya begini. Misalkan saya contohkan apa namanya. Kalau Zaid mengasihi anak kecil, itu berarti Zaidun rahima as-sohiro. Rahima as-sohiro, dia muta'addi. Tapi kalau rahuma itu berarti ya Zaidun rahuma tok. Zaid itu berbelas kasih, orang yang punya belas kasih. Nah, itu kalau sama seperti hasuna itu loh, wajan fa'ula kan dia lazim. Au tanzilihi manzilatahu, sama. Warahmah, adapun lafaz rahmah, mailun iku kecondongan nafsaniyun kang bersifat hati, ada kecondongan di hati, ada perasaan di hati, urida kang dikarepno biha kelawan rahmah, urida kang dikarepno apa urida kang dikarepno, bentar nanti filenya ya, biha kelawan ar-rahmah, listihalatiha karena mustahile ini rahmat yang arti mailun nafsiyun fi haqqihi pada haknya Allah Ta'ala, apa sing dikarepno ya tuha apa puncake rahmah minal in'ami atau tujuane rahmah minal in'ami nyatane memberi nikmat, au iradatu utawa ngarepno in'am. Ini iradah atau ya. Jadi rahmat itu kan artinya kecenderungan hati untuk melakukan sesuatu karena belas asih itu loh, belas asih itu kan. Ya, tapi ketika dinisbatkan pada Allah, kan nggak mungkin Allah punya belas kasih kesedihan. Orang belas kasih kan artinya kan agak sedih kalau hambanya, kalau ada orang anak kecil begini kan begitu. Nah, kesedihan itu tidak mungkin dinisbatkan pada Allah. Maka yang dimaksud dengan rahmat ini adalah Allah itu memberikan nikmat atau menginginkan untuk memberi nikmat. Nah, wa kadza lan iku kaya mengkono-mengkono ikilah penafsiran, kullu sifatin utawi saben-saben sifat istahala kang mustahil maknaha apa maknane kullu sifat, istahala kang mustahil apa maknaha maknane sifat fi haqqihi ing dalam hak Allah Ta'ala. Nah, begitu pula berlaku dalam semua sifat yang mustahil bagi Allah. Nah, misalkan Allah itu marah. Marah itu berarti bukan kok artinya perasaan hati, berarti Allah punya perasaan hati seperti kita, tidak. Tapi artinya marah itu adalah Allah menginginkan untuk mengadab. Nah, ini penafsiran ini loh ya, begitu. Ini makanya saya beri ini. Meskipun kalau sebagian ulama lagi ya ini ala taro annal ilma, sebagian lagi yang mengatakan nggak perlulah mentakwil seperti itu. Yang paling penting itu Allah itu ya punya sifat rahmat dan memberi nikmat itu sesuatu yang berbeda. Tapi tentu rahmatnya Allah tidak sama dengan rahmat kita. Nah, itu penggambaran yang paling mudahnya begitu. Nah, makanya di sini kita lihat saja annal ilma al-qa'im bina min al-a'rad an-nafsiyah. Nah, kan nggak ada salah satu pun ulama yang mengatakan bahwa Allah yang maha alim itu apakah harus ditakwil, Allah memiliki ilmu. Kan ilmu itu kan ilmu yang ada di kita tidak sama dengan ilmu yang ada pada Allah. Nah, kalau tidak sama berarti apakah harus ditakwil? Kan tidak harus ditakwil, ilmunya tetap ilmu kan begitu. Artinya rahmat ya tetap rahmat dan memberi nikmat itu sesuatu yang berbeda. Jadi jangan disamakan begitu, ini pendapat ini. Yang jelas di mazhab ahli sunnah Allah itu poin finalnya adalah Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Ada yang mentakwil, ada yang tidak mentakwil, itu urusan furu', urusan bukan masalah akidah yang dibahasakan akidah yang apa bahasanya itu ya, bukan akidah yang usul, tapi akidah yang furu'. Jadi bukan akidah yang jadi dasar pokok agama. Kalau tidak meyakini salah, itu masalah apakah mentakwil atau tidak. Tapi yang jelas kita semua baik yang mentakwil ataupun yang tidak sama-sama
meyakini bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Apakah Allah punya sifat rahmat itu benar-benar rahmat belas asih yang tidak sama dengan makhluknya, atau yang dimaksud dengan rahmat itu adalah memberikan nikmat? Nah, ini dua penafsiran yang berbeda. Alhamdulillahilladzi wa lughatan al-wasfu bil jamil, wallahu a'lam bis-shawab. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.